Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, di masa pandemi ini jangan lupa menerapkan 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan yang terakhir menjaga jarak satu sama lain. Karena kakak sendirian, jadi kakak gak memakai masker ya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama kakak Ade Irma Fitriani dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2A. Dan kakak tidak sendirian loh. Di sini kakak bersama teman. Nah, ini dia perkenalan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Winda Sundari, Prodi PGMI. Saya dari kelas 2A PGMI dan dari kelompok 3. Oh iya, tadi itu teman sekelompok kakak dari kelompok 3. Di sini kami ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai makna tiap bait dasar Dharma Pramuka untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan yang dosen pengampunya bernama Pak Zulkarnain. Ada yang tahu gak apa itu dasar Dharma Pramuka? Pasti sudah sering dengar bukan mengenai dasar Dharma Pramuka. Pramuka sangat identik dengan yang namanya dasa dharma. Dasa dharma merupakan 10 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Biasanya dimiliki oleh seorang pramuka tingkat penggalang hingga tingkat atas. Secara bahasa, dasa dharma berasal dari dua kata, yaitu dasa dan dharma. Dasa berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 10, sedangkan dharma merupakan bahasa Sangsekerta yang memiliki arti kewajiban, tugas hidup, aturan, kebajikan, dan kebenaran. Sehingga secara bahasa, dasa dharma memiliki arti 10 kewajiban, kebajikan, dan aturan. Nah, kalau dasa dharma pramuka itu terdiri dari 10 kewajiban ataupun aturan, sulit bukan untuk menghafal 10 kewajiban tersebut? Nah, ada yang tahu gak cara gampang menghafal dasa Dharma Pramuka? Kakak kasih tahu ya, bagaimana cara menghafal dasa Dharma Pramuka dengan mudah. Nah, ini caranya. Kita ambil 2 huruf ataupun 3 huruf pertama dari setiap dasa Dharma. Lalu kita gabungkan menjadi seperti ini. Ta, ci, pa, pa, re, ra, he, bi, bersu. Kakak ulangi ya. Ta, ci, pa, pa, re, ra, he, di, bersu. Oke, kita buktikan ya. Ta, untuk takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ci, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pat, patriot yang sopan dan kesatria. Pa, patuh dan suka bermusyawarah. Re, rela menolong dan tabah. Ra, rajin, terampil, dan gembira. He, hemat, cermat, dan bersahaja. Di, disiplin, berani, dan setia. Ber, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Su, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, kita ulangi ya. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu dia cara mudah menghafal dasa Dharma. Mudah bukan? Nah, sekarang kakak ingin menjelaskan sedikit tentang makna tiap bait dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa mengakui bahwa pribadi kita merupakan pribadi yang lemah tanpa melibatkan Tuhan yang Maha Esa. Setiap perbuatan yang dilakukan selalu dalam kelihatannya. Sehingga kita wajib bertakwa dengan cara menjalani semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Takwa bermakna takut. Berbeda maknanya dengan takut kita terhadap binatang buas di dalam hutan yang kita harus menghindari dan menjauhinya. Tetapi takwa di sini takut kepada Tuhan dengan selalu mau untuk mendekatkan diri kepadanya, menjalankan semua perintah Tuhan serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Nah, seperti membaca doa atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada saudara, dan lain sebagainya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia memiliki makna menjaga alam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan kita. Setidaknya, jika kita tidak bisa menciptakan hal yang baru di lingkungan sekitar kita, kita tidak merusak apa yang sudah ada dan mau menjaganya. Kita juga harus menyadari setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan orang lain. Semenjak lahir hingga wafat pun kita selalu membutuhkan orang lain. Maka perbaguslah hubungan dengan sesama manusia, seperti selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun Anda berada, ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna, membantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua, dan mengunjungi orang yang sakit. Contohnya, 1. Tidak mengotori sungai atau buang sampah pada tempatnya dimanapun Anda berada. 2. Menjaga kelestarian alam dengan mencegah terjadinya penebangan dan perburuan liar. 3. Menyantuni kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. 4. Menolong teman ketika membutuhkan bantuan tanpa pamrih. 3. Patriot yang sopan dan kesatria memiliki makna, sikap dan tutur kata yang baik merupakan hal yang harus menjadi perhatian, karena sikap dan tutur kata mencerminkan sifat baik buruknya pribadi seseorang. Kesopanan juga harus ditanamkan di dalam diri dengan membedakan cara bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Sikap yang harus ada adalah menghormati yang lebih tua dari kita dengan menyayangi yang lebih muda. Contohnya, 1. Mengakui kesalahan jika memang salah. 2. Belajar di sekolah dan di rumah. 3. Mencintai yang muda dan segan pada yang lebih tua. 4. Membela negara dalam bentuk apapun. 4. Patuh dan suka bermusyawarah memiliki makna peraturan yang telah dibuat bukanlah untuk dilanggar dan dijadikan beban dalam kehidupan kita, melainkan untuk dijalankan. Dalam pramuka, dididik untuk patuh dan taat terhadap aturan-aturan dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Peraturan-peraturan yang dibuat memiliki tujuan yang baik untuk kita. Manfaatnya akan dapat kita rasakan sekarang ataupun di masa yang akan datang. Contohnya, 1. Menaati setiap perintah orang tua, guru, dan pembina. 2. Menentukan keputusan melalui suara terbanyak atau musyawarah dalam organisasi atau untuk kepentingan banyak orang. 3. Taat pada aturan dimanapun berada. 4. Patuh pada norma agama dan masyarakat. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan arti dari setiap bait dasa dharma. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Selalu berusaha menolong sesama yang sedang mengalami musibah atau kesulitan tanpa rasa pamrih. Tabah ketika mengalami berbagai kesulitan dengan tidak mengeluh dan tidak mudah putus asa. Bersedia menolong tanpa diminta. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir di waktu latihan atau pertemuan pramuka, membiasakan menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Dapat membuat berbagai macam hasta karya, selalu riang gembira ketika saat melakukan kegiatan. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Membiasakan hidup hemat dan tidak boros, membiasakan hidup sederhana, tidak berlebihan, rajin menabung, selalu tepat waktu, selalu membuat perencanaan sebelum bertindak. 8. Disiplin, berani, dan setia. Mendahulukan kewajiban dibanding meminta hak, berani mengambil keputusan, tidak membuat rasa kecewa kepada orang lain. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
tidak mengingkari amanat yang telah diberikan, selalu bersikap jujur untuk menaruh rasa percaya orang lain. Yang terakhir, 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berarti selalu berpikir positif dan menuangkan saran berhati-hati dalam setiap ucapan, menjaga diri dalam tiap tindakan atau perbuatan. Nah, dari semua penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang pramuka, menghafal ke-10 dasar Dharma Pramuka adalah hal yang wajib. Mengapa demikian? Karena akan dibaca setiap upacara pramuka dan seringkali digunakan dalam ujian pramuka maupun kegiatan-kegiatan pramuka yang lainnya. Sebenarnya seberapa penting perubahan ini dalam menjadi seseorang pramuka? Dengan memahami isi dalam dasar Dharma Pramuka, kita sebagai anggota pramuka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk pribadi yang hebat. Dengan menerapkan contoh-contoh di atas, pramuka diharapkan selalu menjaga tingkah lakunya sesuai penerapan dasar Dharma, agar kedepannya gerakan pramuka selalu menjadi organisasi percontohan oleh organisasi yang lainnya. Nah, di sini kakak dan teman kakak sudah menyampaikan apa itu makna dari tiap dasar Dharma Pramuka. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali tepuk pramuka.